puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa, hari ini kita melanjutkan kajian pembahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-138, yaitu berakhlak mulia bila memahami agama. Berakhlak mulia bila memahami agama. Kita lanjutkan dengan bab ke-139, yaitu al-bukhlu. Al-bukhlu yaitu bakhil, pelit, ya. Dan ini bakhil itu akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Tidak layak bagi seorang muslim untuk memiliki sifat ini, yaitu bakhil. Meskipun pada asalnya manusia itu adalah bakhil, ya. Pada asalnya manusia itu adalah bakhil, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lawan bakhil adalah dermawan. Dan ini pun sudah kita bahas masalah dermawan yang di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan masalah ini pun sudah kita jelaskan, ya, tentang masalah bakhil ini di bab-bab sebelumnya. Tapi langsung kita baca apa-apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis nomor 296. Hadis nomor 296. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Abdullah bin Abi Aswad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid bin Al-Aswad mengabarkan kepada kami dari Al-Hajjaj As-Sawwaf, ia berkata, Abu Zubair mengabarkan kepadaku, ia berkata, haddatsana Jabir mengabarkan kepada kami, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sayyidukum ya Bani Salamah, siapa pembesarmu, siapa pemimpinmu wahai Bani Salamah, atau Bani Salimah atau Salamah. Siapa pembesarmu, siapa pemimpinmu, siapa sayyidmu wahai Bani Salamah. Siapa pemimpinmu wahai Bani Salamah? Qulna, kami menjawab, Juddu bin Qais
kami memandangnya bakhil, tapi kami tahu dia itu orang kikir, orang bakhil. Masya Allah ya. Jadi pemimpin mereka Bani Salamah itu yaitu Jud bin Qais, orang yang bakhil, orang yang pelit. Masya Allah ya, tidak terbayang kalau seorang pemimpin itu bakhil, pelit, maka bisa dipastikan banyak sekali keburukan-keburukan di dalamnya, kerusakan-kerusakan di dalamnya, karena pemimpinnya bakhil, pelit. Ya, Insya Allah. Termasuk bakhil pelit di sini adalah tidak mau menjauh tamunya, ya, bakhil terhadap tamunya. Namanya satu kabilah itu tentu banyak tamu keluar masuk, dan yang menjamu adalah pemimpinnya. Kalau pemimpinnya seperti itu, bagaimana akan ada kebaikan di dalamnya? Ya. Kemudian beliau bersabda, wa ayyu da'in adwa minal bukhli. Beliau bersabda, penyakit apa yang lebih parah dari kikir? Penyakit apa yang lebih parah, lebih besar daripada bakhil, pelit, kikir? Masya Allah ya. Berarti bakhil, pelit ini penyakit yang sangat berbahaya sekali. Ya. Masya Allah. Beliau bersabda, penyakit apa yang lebih parah dari bakhil? Kata beliau, bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Pembesar kalian, pemimpin kalian adalah Amr bin al-Jamuh. Amr bin Jamuh, bukan Jud bin Qais. Karena Jud bin Qais bakhil, maka pemimpin kalian adalah Amr bin al-Jamuh. Tentu beliau mengetahui bahwa Amr bin al-Jamuh ini orang yang baik, termasuk adalah orang yang dermawan. Insyaallah ya. Wa kana Amr ala asnamihim fil jahiliyati wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaj. Amr itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pemimpin Bani Salamah yang sebenarnya adalah dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman jahiliyah. Wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaj, dan ia menyiapkan jamuan walimah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah. Jadi Amr ini orang dermawan, orang yang baik, ya, orang yang suka membantu orang lain, ya. Makanya Nabi SAW menjadikan dia sebagai pemimpin, ya, dari Bani Salamah. Dan dikisahkan bahwa Amr ini dulu ketika Nabi SAW menikah, maka dia yang mempersiapkan berbagai macam keperluan dalam pernikahan Rasulullah SAW, termasuk menjamu makanan untuk beliau SAW. Ini menunjukkan akan kedermawanannya Amr bin al-Jamuh. Maka dia diangkat oleh Nabi SAW sebagai pemimpin dari Bani Salamah. Ya. Nah, kandungan hadis ini, ya, seorang pemimpin
sifat bakhil, kikir. Kenapa? Karena sifat tersebut merupakan penyakit yang sulit diobati dan hendaknya ia menghiasi diri dengan sifat dermawan dan setia kawan. Ya, setia kawan. Baik, ini hadis nomor 296 dan hadis ini derajatnya sahih. Kita lanjutkan hadis nomor 297. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, Haddatsana Warrad katibul Mughirah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah bin Syu'bah aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakataba ilayhi al-Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa ida'atil mali wa kasratis su'ali wa an man'in wa hati wa 'uquqil ummahati wa an wa'dil banati. Warad juru tulis, sekretaris gitu ya. Warad juru tulis Al-Mughirah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah pernah menulis kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tulislah kepadaku tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Masya Allah ya, meskipun siapa yang tidak kenal dengan Muawiyah. Muawiyah ini sahabat Rasul yang sangat mulia, dan dia dulu seorang gubernur Syam yang kemudian dia menjadi raja di sana. Seorang sahabat, siapa yang tidak kenal sahabat, orang yang sangat mulia, orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Muawiyah ini terus ingin belajar, ingin menuntut ilmu, meskipun dia seorang pemimpin besar, ya bahkan dulu sebagai pemimpin kaum muslimin, raja kaum muslimin di Syam dulu waktu itu. Dan yang sebelumnya adalah dia gubernur Syam, pemimpin, seorang pemimpin, seorang yang zuhud, seorang yang alim, sahabat Nabi SAW, tapi tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu, belajar. Buktinya dia ingin mendapatkan ilmu dari salah seorang sahabat yang lain, agar sahabat tersebut menulis apa-apa yang pernah didengarnya dari Rasulullah SAW. Itu menurut hadis. Kemudian setelah ditulis baru dikirimkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana para sahabat tidak berhenti menuntut ilmu meskipun Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Ini menunjukkan begitu besar kedudukan ilmu dalam agama ini. Masya Allah. Dan kita sering mendengar kisah siapa itu? Musa alaihissalam. Suatu ketika Musa alaihissalam sedang berkhutbah memberikan nasihat kepada kaumnya Bani Israil. Tiba-tiba ada salah seorang dari mereka bertanya kepada Musa alaihissalam, ya Musa, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Siapakah orang yang paling pandai di muka bumi ini?
Rasul. Beliau seorang ulul azmi, seorang ulul azmi. Ilmunya Masya Allah. Dan dia seorang Musa alaihissalam diberi gelar dengan Kalimur Rahman, yaitu orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Rabbul Alamin, langsung di bumi. Masya Allah ya, keutamaannya luar biasa Musa alaihissalam ini. Ya. Dan dia mengatakan, dan dia tahu sebenarnya apa yang dia katakan. Yang paling pandai adalah beliau, anak. Tapi sayang, beliau tidak menisbahkan ilmu tersebut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, yang seharusnya dia mengatakan Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Karena tidak ada karena ya, ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu sangat sedikit sekali. Tidak ada apa-apanya. Ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu yang Allah anugerahkan kepada manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat sedikit sekali. Bagaikan air laut yang diminum sama burung. Air laut yang membentang luas itu, ada burung yang minum sedikit air di lautan itu ilmu manusia, seluruh manusia yang diambil oleh burung tersebut. Sedangkan lautan yang luas itu adalah bagaikan ilmu Allah Rabbul Alamin, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Masya Allah. Sebagaimana kejadian ketika Musa dan Khidir menyeberangi lautan naik kapal. Ketika keduanya naik kapal, ya, keduanya melihat burung yang minum air laut. Kata Khidir, kamu lihat apa itu? Iya. Kata Musa, iya, aku tahu itu burung. Lagi ngapain dia? Aku tahu dia sedang minum air laut. Kata Khidir, wahai Musa, itulah perumpamaan ilmu Allah dengan ilmu manusia, ilmu Allah dengan ilmu seluruh manusia. Artinya ilmu yang Allah berikan kepada manusia, ilmu yang Allah anugerahkan kepada seluruh manusia, itu bagikan air yang diambil, yang diminum oleh burung tersebut. Sedangkan lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Nah, kembali ke Musa alaihissalam. Musa mengatakan, akulah orang yang paling pandai, dan itu betul sebenarnya. Tapi saya tidak menisbahkan kepada ilmu Allah. Jadi seharusnya dia mengatakan Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Setelah itu dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah. Ada orang yang lebih pandai dari engkau wahai Musa. Ya. Ada orang yang lebih pandai daripada engkau wahai Musa. Yaitu siapa? Allah bertanya, siapa itu wahai Allah? Allah berkata, Khidir. Masya Allah. Kemudian Musa alaihissalam minta kepada Allah agar ditunjukkan orang tersebut. Untuk apa? Untuk mencari ilmu kepadanya, untuk menuntut ilmu kepadanya, untuk menimba ilmu kepadanya. Padahal siapa Musa? Yang singkat cerita, Musa berangkat safar jauh, ingin untuk menemui Khidir. Masya Allah. Kata para ulama, Musa seandainya meskipun menempuh perjalanan selama 80 tahun tidak peduli, dia akan terus mencari Khidir itu meskipun menempuh perjalanan jauh sampai 80 tahun. Saking semangatnya dia belajar dan menuntut ilmu.
Baik, bukan berarti bukan berarti Khidir itu lebih tinggi ilmunya dari Musa, tidak. Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Ada ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, tapi dimiliki oleh Khidir. Tetapi akan lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Musa daripada yang tidak diketahui oleh Khidir. Dari ilmu keduanya tentu akan lebih tinggi Musa alaihissalam. Tapi dari sisi yang tidak diketahui oleh Musa tadi itu saja. Dan kisah ini sangat masyhur sekali. Ya, sangat masyhur sekali. Nah, yang menjadi syahid dalam kisah ini adalah bagaimana Musa alaihissalam yang ilmunya setinggi itu terus belajar, menuntut ilmu, ya, mencari ilmu. Insyaallah ya. Nah, kita kembali ke hadis ini bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu, meskipun dia adalah orang yang terpandang ya, pemimpin kaum muslimin, tapi tetap dia itu belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Padahal seorang pemimpin kaum muslimin sibuknya kayak apa? Ya kan? Sibuk banget ngurus manusia, ngurus kaum muslimin, ngurus ini, ngurus itu, pasukan ya. Dia juga punya keluarga, tapi subhanallah, saking semangatnya beliau yang menuntut ilmu. Nah, akhi fillah azza wa jalla. Apa kata Muawiyah? Tulislah kepadaku tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Al-Mughirah lalu menulis. Nah, yaitu menulis apa-apa yang didengar dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan para sahabat yang seperti itu ya. Ada sahabat ini mendengar hadis ini yang tidak didengar oleh sahabat yang lain, gitu ya. Sahabat itu mendengar hadis Nabi tentang ini, yang lainnya tidak mendengar. Nah, begitu ya, insyaallah. Al-Mughirah lalu menulis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qala. Qila wa qala itu menyampaikan semua berita yang dia dengar dan dia tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Itu namanya qila wa qala. Qila itu kata fulan begini, kalau kata fulan tadi si A itu bilang begini, kata si B katanya begini begitu. Menceritakan semua yang dia dengar, memberitakan kepada orang lain apa yang semua yang dia dengar, tidak mengoreksi, tidak tabayun apakah berita itu benar atau tidak. Ini namanya qila wa qala, dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qala. Bisa saja yang dia beritakan itu bohong, ya, dusta. Sehingga terjadilah banyak fitnah. Sehingga terjadilah banyak kerusakan-kerusakan. Apalagi di zaman kita sekarang ini banyak sekali kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang seakan-akan kalau kita dengar itu sahih, betul ya? Wah, ini benar, kelihatannya benar banget, sahih banget. Nggak taunya apa? Wah, masya Allah. Makanya kalau kita tidak tahu benar tidaknya perkataan itu, kabar itu, ya jangan diberitakan kepada orang.
Jangan disebar tulisan itu gitu. Kalau kita sebar, masya Allah, kita termasuk golongan orang-orang yang tidak baik, ya, tidak baik. Penyebar fitnah, penyebar berita bohong, maka bisa saja kita termasuk orang pembohong. Nauzubillah. Maka apalagi di zaman sekarang ini ya, banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita-berita bohong. Maka kita harus lebih berhati-hati. Kita harus tabayun dulu, bertanya kepada orang yang memang ahlinya. Kalau memang benar dan itu baik, bolehlah kita sebarkan. Ya, insya Allah. Ini yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita qila wa qala. Katanya, kata fulan, kata si A, kata si B, tanpa disaring lagi. Itu hukumnya tidak boleh dan haram. Ya. Kemudian yang kedua, wa idha'atil mal. Ya, wa idha'atil mal. Apa idha'atul mal itu? Membuang-buang harta. Ya, membuang-buang harta, membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Apalagi membelanjakan harta untuk berbuat maksiat. Ini namanya idha'atul mal. Membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta, termasuk bersikap boros, berlebih-lebihan. Apalagi digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, apalagi untuk berbuat maksiat, maka semua ini adalah haram. Masya Allah, ada orang yang saking bakhilnya. Nah, inilah yang menjadi yang menjadi syahid dalam bab ini. Ada orang yang masya Allah ya, makanan sayang untuk diberikan kepada orang lain, enak, padahal nggak dimakan juga sampai besok basi. Haram, tidak boleh seperti itu. Kalau memang kita yakin sudah lah nggak mau bisa, meskipun makanan enak, tapi melihat kondisi kita yang sudah tua nggak boleh makan ini makan itu, ya udah kasih aja orang lain. Jangan bakhil, jangan pelit. Dibuang, misalnya dibuang, dosa dia. Melanggar larangan Rasulullah SAW. Dibuang, berdosa, mubazir. Lebih baik diberikan kepada orang lain, dapat pahala, dapat ganjaran. Tapi ada orang yang memang seperti itu, pelit, bakhil. Baju yang sudah banyak dan sempit semua, dan sebenarnya nggak dipakai itu. Ditumpuk, sayang dikasih orang, sehingga bertahun-tahun numpuk di lemari sampai nggak muat lemari. Pakaian, apalagi makanan misalnya. Ya, Masya Allah. Jadi tidak boleh kita ya membelanjakan harta untuk hal-hal yang bernilai maksiat kepada Allah Rabbil Alamin. Itu namanya idha'atul mal, masuk mubazir, buang harta, nggak boleh. Meskipun 1.000, 2.000 tetap harus digunakan dengan baik, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ya. Jadi ini penting sekali ya, penting sekali. Nabi SAW melarang membuang-buang harta. Ingat ya, buang-buang harta, mubazir, boros. Ya. Kemudian bakhil termasuk ya, bakhil, pelit. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang ketiga, wa kasratis su'al, dan banyak bertanya.
banyak bertanya. Banyak bertanya di sini bukan berarti kita nggak boleh tanya. Boleh tanya, bahkan kita disuruh bertanya kalau tidak tahu. Kalau kita tidak tahu dalam urusan kita, ya, maka boleh dan memang dianjurkan untuk bertanya. Karena memang dibutuhkan, karena memang itu penting. Dan memang kita nggak tahu hukumnya, maka bertanya. Allah berfirman, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Itu perintah. Masalah sholat, masalah wudu, masalah zakat, masalah ini, masalah itu yang memang kita butuhkan dan kita tidak tahu ilmunya, maka kita dianjurkan untuk bertanya. Tapi kalau hanya untuk untuk menunjukkan, untuk membantah ahli ilmu, atau bertanya sesuatu yang tidak dibutuhkan, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kalau kita bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, itu akan menjadi beban kita. Bahkan menjadi beban yang ditanya, apalagi yang bertanya. Ya. Jadi kita memang dianjurkan untuk bertanya karena kita memang butuh itu. Karena betul-betul kita tidak tahu, ya, seperti itu. Kasratis su'al, atau bisa diartikan juga minta harta kepada orang lain. Ya, minta harta kepada orang lain, dan ini adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan kecuali memang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, wa'an man'in wahati, tidak mau memberi tetapi meminta. Man'in wahati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melarang, yaitu hanya meminta tapi nggak mau memberi. Ada orang kayak gitu, ya, Masya Allah. Minta terus tapi bakhil gitu. Minta tapi bakhil. Pinginnya dikasih terus, nggak mau ngasih, padahal dia mampu untuk ngasih. Berarti orang ini bakhil, pelit. Berarti dengan kata lain, Nabi SAW melarang berbuat bakhil, berbuat pelit. Hanya minta, inginnya harapan dia itu dikasih, tapi tidak mau membantu, tidak mau memberi orang lain yang membutuhkan. Berarti ini orang bakhil, pelit. Man'in wahat, mana itu mencegah, ya, kasih gitu. Artinya tidak mau memberi, tapi harapannya selalu diberi. Nggak boleh seperti itu. Harusnya sebaliknya, selalu memberi dan tidak mengharap diberi. Itu yang bagus, itu yang mulia. Ya, tangan di atas lebih baik, lebih utama dari tangan di bawah. Nah, memberi itu lebih utama daripada yang diberi, jelas. Masya Allah, ya. Jadi dengan kata lain juga tidak menunaikan kewajiban, tapi selalu ingin menuntut haknya. Itu seperti firman Allah, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangan. Kalau dia yang timbang, mengurangi timbangan itu, tapi kalau dia minta ditimbangi, selalu pengen lebih. Orang tersebut celaka, orang tersebut binasa, orang tersebut diancam wail. Wail itu kata sebagian ulama
sebuah lembah, satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam, namanya Wail. Berarti orang tersebut diajak seperti itu. Termasuk bukan hanya sekedar timbangan emas perak ya, beras itu enggak, tapi maknanya lebih umum gitu loh. Maknanya lebih umum, termasuk masalah pekerjaan. Dia kerjanya ya malas-malas ya. Kadang masuk kadang enggak, tapi maunya digaji penuh gitu. Jadi termasuk wail, mutaffifin ini namanya, mutaffifin. Maunya dilayani, tidak mau melayani gitu. Masya Allah. Tidak menunaikan kewajiban menafkahi, misalnya menafkahi keluarga, tapi dia pinginnya hak-haknya dipenuhi semua dari istri. Ini pun termasuk mutaffifin. Ya Masya Allah. Tidak mau menunaikan kewajibannya, tapi selalu menuntut hak-haknya. Ini haram, tidak boleh seperti itu. Dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang keberapa? 4 ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wa uquqil ummahat. Durhaka kepada ibu-ibu. Durhaka kepada ibu. Kenapa enggak disebutin ayah? Karena biasanya tuh anak beraninya sama siapa? Ibu. Karena ibu itu ya lemah, nggak bisa balas, hanya bisa apa? Menangis. Makanya kebanyakan ya, anak-anak itu durhakanya sama ibu. Bukan berarti nggak sama bapak juga, tapi ya seperti itu. Anak-anak itu beraninya sama ibu. Tapi kalau sama ayahnya, waduh, pelintir aja apa ya? Pelintir, pegang pelintir istilahnya gitu. Nggak berani. Makanya di sini disebutkan kepada ibu, tidak kepada bapak. Meskipun kepada bapak itu juga gitu, tapi umumnya kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada ibu. Yaitu artinya kepada kedua orang tua. Dan ini haram hukumnya. Ya, hukumnya haram sebagaimana dulu di awal-awal bab telah kita bahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keenam, wa an wa'dil banati, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu membunuh anak perempuan hidup-hidup. Nah, dulu di zaman jahiliyah itu mereka suka membunuh anak lahir perempuan karena mereka merasa malu punya anak perempuan, aib bagi mereka. Ya, karena mereka selalu mengharapkan anaknya itu laki-laki, karena laki-laki adalah menunjukkan kehormatan, dia memegang pedang, memegang tombak perang, menjaga keluarga dan seterusnya. Tapi perempuan mereka anggap itu hina, malah jadi beban keluarga, beban orang tua. Akhirnya mereka bunuh itu anak-anak wanita, bahkan dikubur hidup-hidup. Ini jelas hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Nah, para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah 6 perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu yang pertama qila wa qala. Qila wa qala. Ini kalimat bagus ya, qila wa qala. Ya, itu menyebarkan dengan mengatakan kata fulan begini, kata si A begini, kata si B begini, tanpa menyaringnya terlebih dahulu ya, tanpa mengecek kebenaran berita tersebut. Qila wa qala.
kemudian idha'atil mal, membuang-buang harta, ya, membuang-buang harta, khususnya dibelanjakan untuk maksiat, ya, maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kasratis su'al, banyak bertanya yang sebenarnya dia tidak membutuhkan pertanyaan itu sebenarnya. Kemudian an man'in wahatin, ya, yaitu tidak mau memberi tetapi selalu berharap diberi, ya. Kemudian mendurhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Dan yang keenam, mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya. Dan semua ini adalah haram dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 298. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Hisham bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Ibnu Uyainah berkata, aku mendengar Ibnul Munkadir, sami'tu Jabiran, aku pernah mendengar Jabir berkata, Masu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Kata Jabir, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan la, tidak. Masya Allah, ya. Tidak pernah satu sekalipun Nabi SAW dimintai sesuatu kemudian beliau mengatakan la, tidak. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan akan kedermawanannya Rasulullah SAW dan jauhnya sifat bakhil dari beliau SAW. Dan itulah beliau sebagai uswah, qudwah, suri toladan terbaik. Beliau buktikan sabdanya dengan perbuatan. Jadi perbuatan beliau itu persis cocok dengan ucapan beliau. Dan itulah seorang murabbi yang sebenarnya, pendidik yang sebenarnya ya seperti itu. Ucapannya itu sama dengan perbuatannya, perbuatannya sama dengan ucapannya. Makanya pemimpinnya para pendidik adalah Rasulullah SAW dalam segala urusan. Dan kita tahu semua tidaklah satu kebaikan pun melainkan beliau telah menyampaikannya. Ya, tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sudah didakwakan oleh Rasulullah, sudah diberitahu oleh Rasulullah. Dan tidaklah satu pun yang memudaratkan manusia melainkan Nabi telah menyampaikannya. Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Masya Allah. Dan memang seperti itulah Rasulullah SAW. Akhlak sangat mulia sekali. Salah satu sifat mulia beliau adalah dermawan. Tapi tidaklah dimintai sesuatu pasti iya, begitu kan? Tidak pernah mengatakan la. Kalau beliau tidak bisa ngasih, dia tidak mengatakan la, tapi dia beritahukan kepada sahabat yang lainnya, ada orang yang minta nih, siapa yang mau ngasih? Gitu. Atau datang dulu ke siapa, ke istri-istrinya, tanya sama istri ini ada ini enggak? Ada yang diminta itu kan enggak ada semuanya. Gimana? Beliau enggak punya istri, istrinya enggak punya.